Jelas qisas, ya. Satu orang yang membunuh qisas, dibunuh juga. Itu namanya pembunuhan dengan hak. Ada pembunuhan dengan hak. Satu orang menyerang negeri kita, mau menjajah kita dengan kekuatan senjata dan sebagainya. Kita perang, membela negara, membela kebenaran, sehingga membunuh, itu pembunuhan dengan hak. Tetapi membunuh tanpa hak, siapa yang membunuh tanpa hak, mengeluarkan, menghabisi jiwa seseorang secara aniaya, maka satu orang yang dibunuhnya itu seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Demikian juga yang melakukan pengerusakan di bumi, kata ayat ini, itu juga bagaikan melakukan pembunuhan seluruh manusia. Ada kegiatan-kegiatan yang terlihat tidak mengeluarkan jiwa seseorang, tapi kalau dia itu pengerusakan yang luar biasa, itu dianggap pengerusakan sama semua orang. Oke. Kita lihat di sini, kita ambil, membunuh satu orang bagaikan membunuh banyak orang. Kenapa begitu? Kita lihat. Kalau satu orang sudah berani membunuh satu orang tanpa hak, maka tidak mustahil dia membunuh yang lain. Ya. Tidak mustahil dia bunuh yang ketiga. Demikian seterusnya. Tidak mustahil, ya. Bahkan pembunuhannya yang kedua sudah lebih mudah baginya dari yang pertama. Yang ketiga lebih mudah dari yang kedua. Kalau begitu, yang membunuh pertama seakan-akan membunuh semua orang. Satu. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Seandainya seorang membunuh yang lain, ada enggak kemungkinan dia bunuh Anda juga? Kemungkinannya tetap ada, ya toh? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia bunuh yang ketiga. Kalau begitu ada satu orang yang ingin membunuh orang lain tanpa aniaya, Anda berkewajiban membela yang akan dibunuh itu, karena kalau tidak, Anda bisa-bisa ikut terbunuh. Sehingga sama dengan yang lain. Lebih jauh, kenapa ini dipersamakan? Saya ingin melihat. Jiwa yang terbunuh itu manusia. Iya. Itu manusia bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa membayangkan ada satu orang hidup sendiri. Jadi kalau begitu, saya membutuhkan dia. Satu orang, kita anggaplah satu orang yang paling lemah, anak kecil dibunuh. Ada tidak kemungkinan dia jadi pemimpin? Ada. Kalau pemimpin terbunuh, bisa mempengaruhi masyarakatnya atau tidak? Kalau begitu, membunuh satu orang bisa akan membunuh semua orang. Yang dibunuh itu memiliki kemanusiaan, ya, sifat kemanusiaan. Yang lain punya sifat kemanusiaan juga. Kalau begitu, membunuh satu orang seakan-akan membunuh semua orang. Dia memang tidak berkata, maka dia membunuh semua orang. Seakan-akan, faka'an nama. Apa artinya ka'annama? Wah, ini dari usuluddin ini pasti ngerti, ya. Ka'annama, seakan-akan dia membunuh semua orang. Dan siapa yang menghidupkan? Apa artinya menghidupkan? Yang menghidupkan Allah. Tetapi siapa yang menolong seseorang sehingga dia terhindar dari kematian, maka dia bagaikan menghidupkan, menolong semua orang. Ada satu orang mau tenggelam. Kalau tidak ditolong, dia meninggal. Siapa yang menolong orang itu sehingga tidak tenggelam, maka dia bagaikan menolong semua orang. Jadi kemanusiaan itu adalah satu kesatuan. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali pembahasan dari surat Al-Maidah ayat 32 ini setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami.